Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang orang-orang yang dinikahkan oleh wali hakim. Jadi hakim itu tidak bisa dinikahkan semua orang, hanya orang-orang tertentu. Ada 20 orang yang ketika mau menikah, maka dia dinikahkan oleh wali hakim. Seperti orang yang tidak punya wali, baik tidak memiliki wali sama sekali, atau dia punya wali tapi wali tersebut itu terhalangi dari kewalian. Ada sawalib yang mencegah dia untuk menjadi, ada mani' yang mencegah dia dari memegang kewalian. Seperti apa? Walinya fasik, walinya kafir. Ada perempuan mau menikah, bapaknya ada tapi fasik, melakukan maksiat, melakukan dosa besar, maka tidak boleh berpindah ke wali yang selanya. Wali yang selanya tidak ada, baru pindah ke hakim. Ya. Kemudian apalagi orang yang walinya kafir dan seterusnya, ada 20. Kita sudah bahas semuanya kemarin. Nah, maka sekarang kita akan membahas tentang asyahidani fin nikah, tentang dua saksi di dalam pernikahan. Dua saksi di dalam pernikahan. Jadi rukun nikah itu kan kemarin ada 5. Nah, ada wali. Kalau tidak ada 5 ini, maka tidak sah yang dinamakan akad nikah, itu tidak sah. Ada wali, ada 2 saksi, ada suami, ada istri, ada ijab kabulnya. Jadi tidak boleh nikah tanpa wali. Ada orang menikah tanpa wali, tidak boleh. Itu kebe. Tahu kebe? Kambing, japi, tidak pakai wali orang itu. Kapan mau kawin, tidak butuh saksi, tidak. Kalau syariat kita, syariat umat Nabi Muhammad, mau nikah itu 5 rukunnya. Tidak ada pernikahan itu tanpa rukun-rukun itu. Yang pertama wali sudah kita bahas. Apa itu wali? Siapa semua wali? Apa syarat-syaratnya wali? Kemudian ada wali nasab, ada wali sebab hakim namanya, ya. Dia menjadi wali karena kepemimpinan. Ada bilwala, dengan membebaskan budak juga menjadi wali. Syarat-syarat. Waalaikumsalam. Tafadhalu. Syarat-syaratnya wali. Kemudian sekarang 2 saksi. Asyahidani fin nikah. 2 saksi di dalam pernikahan. Ayo. Salam warahmatullahi. Insyaallah. Saya bilang kemarin saya semangat mau bikin banyak yang mau dibilang kemarin itu. Nah, sekarang sudah soloyo. Kemarin saya semangat mau bikin anunya ini. Air dalwa sama air santri. Ala kulli hal. Yusyaratu fi kulli wahidin minhuma al-bulugh. Jadi saksi dalam pernikahan itu 2, tidak cukup 1. Asyahidani, 2 saksi di dalam pernikahan. Yusyaratu, disyaratkan, fi kulli wahidin minhuma, pada tiap-tiap dari keduanya. Misalnya saya sama Ustadz Jamal, dua-dua akan menjadi saksi nikah. Disyaratkan bagi orang 2 ini, setiap kita orang ini disyaratkan apa? Yang pertama al-bulugh, harus balik. Tidak bisa menjadi saksi seorang anak kecil yang belum balik. Kemarin wali begitu juga. Wali itu disyaratkan balik. Tidak boleh yang menjadi wali itu anak kecil. Ada orang mau menikah, bapaknya tidak ada, kakeknya tidak ada, ada saudaranya, berarti wali. Tapi saudaranya masih kecil, tidak boleh. Berarti pindah ke saudaranya yang lain, atau sepupunya, atau dia punya ponakan, baru ke omnya. Ada tertib-tertibnya kemarin itu di awal kitab. Thumma, makanya dia pakai kalimat thumma. Artinya kalau ini tidak ada, baru pindah ke yang lain. Saksi juga begitu, disyaratkan bagi saksi. Yang pertama harus balik.
Artinya tidak bisa sah orang menjadi wali, menjadi saksi orang yang belum balik. Saya mau menikah ini, ada saksi nih, saya bawa anak kecil ini, umur 4 tahun, 5 tahun, boleh enggak? Atau 7 tahun, walaupun badannya besar kayak Ustaz Jamal, tapi umurnya 7 tahun, 8 tahun, boleh enggak? Enggak boleh. Walaupun dia kelihatannya seperti orang dewasa, enggak bisa. Syaratnya harus balik. Tanda balik itu ada 3, genap berusia 15 tahun, atau ihtilam sejak usia 9 tahun, atau haid sejak usia 9 tahun bagi perempuan. Genap berusia 15 tahun bagi laki-laki perempuan. Tiada haid, tidak ada ihtilam, laki perempuan 15 tahun, maka sudah wajib balik. Balik sudah itu. Berlaku sudah hukum syariat. Begitu juga laki perempuan kapan? Ihtilam sejak usia 9 tahun. Kapan dia ihtilam? Ihtilam itu mimpi. Mimpi, tapi bukan mimpi asal mimpi, mimpi yang dia lihat amrun khos, perkara tertentu. Mimpi naik kuda misalnya. Mimpi naik kuda tapi bangun-bangun basah. Itu mimpi. Sejak kapan? Sejak usia 9 tahun. Itu untuk laki perempuan. Sama untuk khusus untuk perempuan satu, haid. Sejak usia 9 tahun. Tadi saya bilang 9 tahun ya? Ihtilam usia 9 tahun, haid juga usia 9 tahun. Kalau genap berusia 15 tahun itu tahdid. Tahdid itu harus tepat. Genap berusia 15 tahun tepat. Kalau haid itu boleh kurang. Kurangnya itu di waktu yang tidak memungkinkan haid dan tuhur bersamaan, yaitu sekitar 15 hari. 16 berarti ya. 15, berapa ya? Dihitunglah 16 hari. Ala kulli hal, panjang pembahasannya. Jadi balik. Syaratnya orang untuk menjadi saksi, yang pertama harus balik. Kemudian yang kedua, wal hurriyah, harus merdeka. Tidak boleh budak. Ada budak, saya bawa budak, saya mau menikah, untuk dijadikan saksi boleh dan tidak boleh. Harus orang yang merdeka. Wal adalah, begitu juga adalah, adil. Orang saksi itu sama juga wali. Wali itu disyaratkan adil. Tidak bisa dia menikahkan mauliyahnya. Begitu juga dia tidak bisa menjadi saksi nikah bagi orang yang fasik. Karena disyaratkan bagi saksi nikah itu harus adil. Apa itu adil? Berat. Berat. Sekarang ini di Indonesia mungkin ada, bukan tidak ada, ada. Tidak boleh kita orang bersuudzon. Cuman artinya berat. Adil itu malam yartakib kabira wa lam yasir ala saghira wa ghalaba ta'atahu ma'asi. Itu definisi adil. Orang yang tidak pernah mengerjakan dosa besar, tidak sering-sering mengerjakan dosa kecil, taatnya lebih banyak daripada maksiatnya. Kira-kira ada ndak ini? Waduh, susah ini Habib. Kita orang ini pernah bermaksiat, kita orang ini pernah berdosa, pernah tobat. Makanya sebelum akad nikah berlangsung, disunnahkan kita membaca khutbah nikah. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina dan seterusnya khutbah nikah itu. Yang mana khutbah nikah itu di penghujungnya itu qulu jami'a, ayo semua ngomong astaghfirullah. Kan semua ikut astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu sebenarnya tujuannya kemana ditujukan itu? Kepada wali dan 2 saksi. Tujuannya itu supaya orang ini beristighfar. Karena ada ada pendapat yang mengatakan itu kefasikan itu gugur dengan istighfar. Jadi boleh memegang wilayah lagi, boleh. Tapi tetap kita orang jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kewalian itu tercabut. Makanya hati-hati kalau bermaksiat. Bermaksiat itu nanti tidak bisa jadi dari sekarang, dari masih muda-muda, jangan bermaksiat, hindari maksiat. Nanti sewaktu-waktu kamu punya anak perempuan, mau kasih nikah, boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena sudah pernah bermaksiat, pernah berzina, pernah tidak bisa jadi wali. Karena syaratnya wali harus tidak pernah mengerjakan dosa besar, adil, dan juga tidak sering-sering mengerjakan dosa kecil. Ada dosa kecil dikerjakan ulang, itu enggak boleh. Mencabut ini nanti sifat adil itu. Sama wa ghalabat ta'atahu ma'asi. Taatnya lebih banyak daripada maksiatnya. Jadi itu saksi begitu juga disyaratkan bagi seorang saksi, 2 orang saksi itu masing-masing mereka itu memiliki sifat adil.
Maksudnya tidak pernah mengerjakan dosa besar, tidak sering mengerjakan dosa kecil, taatnya lebih banyak daripada maksiat. Bagaimana Habib? Ini orang pernah bermaksiat dulu, tobat. Banyak-banyak tobat istighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di waktu ijab kabul itu. Banyak-banyak di istighfar, makanya sunnah itu tadi khutbah nikah, yang mana khutbah nikah itu sebenarnya tujuannya untuk membuat si wali dan saksi ini supaya bertobat, beristighfar. Ya. Taib. Kemudian wal muru'ah. Muru'ah disyaratkan bagi orang yang akan menjadi saksi itu harus muru'ah. Apa itu muru'ah? Kalau mungkin antum pernah dengar kalimat marwah, ya. Marwah apa? Kehormatan ya. Muru'ah, punya kehormatan. Ya, artinya kalau di sini dia bilang muru'ah itu hiya takhalluqu syakhsu bi khalqi amthalih. Seseorang itu berperilaku sesuai perilaku yang sesuai dengan dirinya. Fatalibul ilmi, maka seorang penuntut ilmu santri, astagfirullah. Fatalibul ilmi yatakhallaqu bi khalqi talabatil ilmi. Seorang santri layaknya dia berperilaku seperti seorang santri fil libas, di dalam pakaian, wa ghairi dzalik, dan dalam lain-lain, dan segala hal apa saja. Fima yatamayyazu bihi talabatul ilmi, yang mana akhlak itu yang membedakan dia sebagai seorang talibul ilmi sama orang lain. Begini, apa itu muru'ah? Muru'ah itu seseorang berperilaku dengan perilaku yang sesuai dengan dia punya jati diri yang sebenarnya. Contoh apa? Seperti santri. Santri itu dia berperilaku seperti layaknya seorang santri. Itulah yang dinamakan orang yang bermuru'ah. Di dalam apa dia berperilaku? Di dalam pakaian. Bagaimana seorang santri caranya berpakaian? Dia pakai itu. Kalau ada santri pakai baju tengkorak-tengkorak, celana robek-robek, berarti santri yang tidak punya muru'ah. Itu maksudnya muru'ah. Wa hakadza baqiyatun nas. Begitu juga yang lain-lain. Seorang apa saja, tokoh, orang yang ditokohkan atau pejabat, harusnya dia berakhlak seperti itu. Punya wibawa, punya apa semua segala macam. Pejabat tapi tidak pakai baju, jalan di jalan, berarti tidak punya muru'ah. Tidak bisa jadi wali, tidak bisa juga jadi saksi. Itu namanya muru'ah. Seseorang berperilaku dengan perilaku yang sesuai dengan jati dirinya yang sebenarnya. Bagaimana jati dirinya seorang ini? Seperti itu dia berakhlak. Jelas? Ada pertanyaan? Tiada? Kalau tiada kita orang lanjut. Muru'ah, jadi punya muru'ah ya. Wa kaunuhu sami'an, harus bisa mendengar. Ayo duduk. Oh, boleh sih. Jadi seorang saksi itu harus bisa mendengar. Tidak boleh jadi saksi itu orang yang pongo-pongo. Saya terima nikahnya Fulana binti Fulan. Bagaimana saksi? Tadi sudah jawab kamu. Pongo-pongo. Tidak bisa. Harus bisa mendengar. Orang tuli bisa tidak jadi saksi? Tidak bisa. Kaunuhu sami'an, bisa mendengar. Basiran, bisa melihat. Orang buta juga tidak bisa jadi saksi. Bagaimana mau jadi saksi buta? Kamu lihat tadi mangge leni petaku. Naku ya mato. Aduh. Berarti tidak bisa jadi saksi. Ya. Basiran, nati kan bisa bicara, bisa ngomong. Ya, harus bisa bicara. Kalau tidak bisa bicara tidak bisa. Beda kalau wali bisa enggak jadi wali menikahkan, bisa tidak? Lihat, ada kan sudah kita bahas dulu. Kalau orang yang bisu tidak punya isyarat atau tidak bisa menulis, maka yang menikahkan hakim. Tidak pindah, enggak, tapi yang menikahkan hakim. Hakim yang menikahkan mauliyahnya. Tapi kalau dia bisa isyarat, dia wakilkan kepada orang yang dia mau. Siapa? Saya wakilkan kepada Ustadz Jamal untuk menikahkan putri saya bernama ini dengan laki-laki bernama ini. Ustadz Jamal bilang, saya terima. Oke. Ustadz Jamal yang kasih nikah, gitu. Dia wakilkan dengan isyarat atau tulisan. Tapi kalau dia tidak punya, makanya dibilang wa akhrasun
jawabuhu qad iftaqal. Orang yang bisu yang tidak bisa jawabnya itu terkunci, artinya tidak punya isyarat maupun tidak bisa baca tulis, tidak bisa menulis. Maka yang menikahkan hakim. Kalau apa tadi? Kalau saksi dia harus bisa bicara. Wali juga begitu, tidak bisa menikahkan dia kalau tidak bisa bicara. Tapi kalau dia punya isyarat dia bisa wakilkan. Atau dia bisa menulis, dia bisa wakilkan. Bukan menikahkan, tidak. Dia wakilkan dengan isyarat atau dengan tulisan. Hakim atau orang yang dia wakilkan itu untuk menikah. Itu perbedaannya. Natiqan, harus bisa bicara. Fahiman lugatal muta'aqidain. Memahami bahasanya orang yang ijab kabul. Memahami apa? Harus tahu maknanya? Tidak. Minimal tahu bahwa orang ini ngomong misalnya pakai bahasa Kaili kah, bahasa Jerman kah, bahasa Belanda kah, yang sekiranya saya kira-kira oh ini bahasa ijab kabul, ini sah. Cukup itu, faham bahwa itu ijab kabul. Bukan orang apa? Orang baku bisik-bisik. Apa itu baku bisik-bisik? Oh, bukan ijab kabul, tidak boleh. Jadi dia harus paham bahwa yang diucapkan itu ijab dan kabul. Itu dia faham. Walaupun dia tidak bisa bahasanya itu, seperti apa? Bahasa Arab. Ada orang nikah pakai bahasa Arab. Ya fulan bin fulan. Uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin ma'ruf. Atau tasri'an bi ihsan. Ya fulan bin fulan. Zawwajtuka wa ankahtuka makhtubatak. Zawwajtuka wa ankahtuka makhtubatak. Fulana binti fulan. Al-adhilli muwakkili fi tazwijiha minka waliha syar'an. Bimahrin minka sekian halan. Dijawab sama dia. Qabiltu tazwijaha wa nikahaha bil mahril madhkur. Ditanyakan saksi, saksinya orang Kaili. Tidak bisa bahasa Arab. Terima saksi, sah tidak? Sah. Kenapa? Dia itu walaupun dia tidak tahu bahasa Arab, faham bahwa orang yang bilang tadi zawajtuka wa ankahtuka, terus yang ini bilang qabiltu tazwijaha wa nikahaha, dia ini faham bahwa yang dikerjakan itu adalah ijab kabul. Jadi syaratnya dia faham bahwa itu ijab kabul. Walaupun tidak harus mengerti bahasanya, ya kan? Fahiman, lugatal muta'aqidain, memahami bahasanya dua orang yang sedang ijab kabul. Allati waqa'a biha 'aqdun nikah, yang mana dengan bahasa itu terlaksana akad nikah. Mau pakai bahasa Kaili kah? Di Dolo misalnya saya diundang untuk jadi saksi. Orang sana pakai bahasa Kaili. Saya nikahkan pakai bahasa Kaili, tidak ada bahasa Indonesia. Saya tidak bisa bahasa Kaili, tapi saya tahu bahwa itu adalah sigat ijab kabul. Boleh saja. Itu jelas itu ya. Wa kaunuhu apa di situ dulu? Kaunuhu apa? Mutayaqqid atau mutayaqqid? Kaunuhu mutayaqqidan. Ya, dha pakai dha ya, bukan dot. Pakai dha. Di sini dot. Saya punya dot. Harusnya mutayaqqidan. Adanya seorang wali saksi itu harus mutayaqqid. Apa itu mutayaqqid? Ai ghaira mugaffal. Bukan orang yang lalai atau tidur. Mutayaqqid itu sadar, bukan mapuko. Baru bangun tidur belum sadar, saya jadi saksi hukum mau menikah saya ini. Oh ya, mapuko tidak boleh. Harus sadar. Sadar dalam keadaan mutayaqqidan. Au ghaira mughaffal. Wa alla yata'ayyana lil wilayati. Kemudian dia tidak sedang memegang kewalian. Maksudnya bagaimana? Ini ya saya wa alla yata'ayyana lil wilayah. Fa in ta'ayyana lil wilayati ka wakkala al abu awil akhu al munfaridu syakhsan akhar fil ijab wa hadara huwa ay al wali ma akhar liyakuna syahidaini lam yasih. Begini maksudnya itu. Dia tidak ta'ayyan menjadi wali. Saya ini mau jadi saksi. Saya ini mau jadi saksi nikah, tapi saya bapaknya. Artinya kan ta'ayyan saya wali. Maka saya bapaknya. Saya wakilkan sama Ustadz Jamal. Ustadz, Komiu nanti kasih nikah saya punya anak. Sementara itu saya datang sebagai saksi. Boleh enggak? Enggak boleh, enggak sah. Kenapa? Karena saya ta'ayyan adalah seorang wali. Begitu juga saudara. Saya punya saudara perempuan mau menikah.
Saya kan walinya. Bapaknya kita orang tidak ada, kakeknya kita orang tidak ada. Berarti saya punya saudara yang menikah, siapa yang menikahkan? Saya sebagai walinya. Tapi saya tidak mau menikahkan. Saya wakilkan sama Ustadz Jamal, baru saya jadi saksi. Boleh enggak? Enggak boleh. Saya boleh mewakilkan sama siapa saja, sama Ustadz. Saya wakilkan Ustadz, komunikasi nikah saya punya adik, atau saya punya kakak, saya punya saudara. Boleh saja, tapi tidak boleh saya jadi saksi. Kenapa? Ta'ayyan saya memegang wilayah kewalian. Jelas itu? Paham maksudnya? Paham. Kalau saya wakilkan saja. Tidak boleh saya jadi wali. Apa tidak boleh saya jadi saksi? Kenapa? Harusnya saya wali. Kalau mau saya yang menikahkan. Itu. Tapi kalau saya mewakilkan, ya harus orang yang mewakilkan, orang lain yang menjadi saksi. Tidak boleh saya menjadi saksi. Jelas itu? Wa ini jitama'at fihi syurutus syahada. Walaupun semua syarat-syaratnya orang yang saksi itu ada sama dia. Ini orang laki-laki, kemudian dia balik, merdeka, dia punya muru'ah, dia juga bisa mendengar, bisa melihat, adil, tidak pernah mengerjakan dosa besar, tidak sering mengerjakan dosa kecil, orang soleh, taat. Artinya lengkap syarat saksi sama dia ini. Tapi dia begitu, dia wakilkan sama orang lain, tapi dia mau jadi saksi, dia lengkap, dia memiliki semua syarat untuk jadi saksi. Boleh tidak? Tidak. Lam yasih. Tidak sah. Walaupun semua syarat saksi ada sama dirinya, tetap tidak sah. Jelas itu ya? Walau ikhtalla, sedikit lagi, kasih habis, pendek-pendek saja nih. Walau ikhtalla, kalau kurang fi syahidaini di dalam dua saksi, au fi ahadihima, atau salah satu dari keduanya, syartun min syurut, syarat daripada syarat-syarat yang sudah kita orang sebutkan tadi, lam yasihhan nikah, maka pernikahan itu tidak sah. Ada orang nikah, tapi saksinya orang fasik, orang yang pernah bermaksiat, boleh tidak sah? Tidak, pernikahan tidak sah. Makanya mau jadi wali itu harus dipilih orang soleh. Wali itu kita orang ya seharus jadi wali, makanya dijaga memang dari sekarang. Jangan melakukan hal-hal yang bisa mencabut, menggagalkan atau menghalangi kita untuk menjadi wali di suatu hari nanti. Begitu juga mau menjadi saksi. Kita punya anak mau jadi saksi. Kita punya anak mau menikah. Siapa saksinya? Cari orang soleh. Bukan sembarangan orang. Pemabuk dipanggil. Kamu jadi tidak sah itu pernikahan. Jadi kalau kurang salah satu daripada syarat, walau ikhtalla fi syahidaini, kalau kurang pada dua saksi atau salah satu dari keduanya syarat daripada syarat-syaratnya saksi, lam yasihhan nikah, maka pernikahan itu sah. Wa yasihun nikahu bi syahadati ibnai az-zawjain, dan sah pernikahan itu dengan kesaksiannya anak-anak dari kedua mempelai. Misalnya jadud, tahu jadud? Janda ketemu duda, janda dan duda. Ada duda, jalan-jalan ke Dolo, ketemu janda. Ini duda punya anak cowok, ini siapa? Janda punya anak cowok. Dorang punya, yang penting anaknya dorang ini lengkap syarat-syaratnya kesaksian tadi. Jadi saksi anak-anaknya dorang boleh. Jadi anaknya saksi dari mempelai laki-laki siapa? DP anak. Saksi dari mempelai perempuan siapa? DP anak. Boleh saja. Wali tidak bisa, bukan wali. Anak tidak bisa menikahkan ibunya, tidak boleh. Anak itu tidak boleh menikahkan ibunya. Tapi kalau menjadi saksi atas pernikahan ibunya sah, boleh. Tapi kalau mau menikahkan tidak boleh. Karena dia bukan asobat. Anak itu bukan asobat. Dia bisa menjadi wali bagi ibunya. Bisa menikahkan ibunya, tapi bukan sebagai asobat, tapi sebagai yang lain. Misalnya kalau dia memegang apa? Misalnya dia penghulu. Kebetulan ini penghulu yang mau menikah sama mamanya. Nah, dia yang kasih nikah. Sebagai apa? Sebagai penghulu, bukan sebagai seorang anak. Kalau sebagai seorang anak tidak sah. Atau sepupu. Misalnya dia sama ibunya ini, dia punya mama itu, artinya papanya sama mamanya ini nikah sepupu. Ya kan? Misalnya saya punya papa Abdullah, saya punya mama ini Fatimah, Aminah.
Abdullah, Aminah. Ini saya punya papa, ini saya punya mama. Tapi kita orang punya kakek, saya punya kakek ini, kakeknya lagi, itu saudara satu. Artinya Abdullah sama Aminah ini sepupu satu kali. Otomatis kan Abdullah ini harusnya kan walinya Aminah. Ketika Aminah mau menikah, Abdullah ini kan bisa jadi wali. Tapi karena dia yang mau nikahi sendiri, maka yang menikahkan nanti hakim. Kayak kemarin kita sudah bahas ya. Ternyata punya anak saya. Abdullah meninggal, ibu saya ini Aminah mau menikah. Boleh tidak saya nikahkan? Anak tidak boleh menikahkan ibunya. Tapi dalam keadaan seperti ini bisa. Kenapa? Karena di samping saya, anak saya bukan menikahkan karena dia ibu saya, tapi karena saya anak daripada sepupunya, yaitu Abdullah suaminya sendiri. Itu orang yang menikah sepupu, dia punya anak, berarti saya kan ponakan juga, pakai jalur ponakan itu. Wilayah wilayahnya ponakan. Kan wilayah nikah itu kan bapak, kakek itu yang mujbir. Kemudian saudara yang seibu sebapak, saudara yang sebapak, saudara seibu tidak. Kemudian ponakan, anaknya saudara seibu sebapak, anaknya saudara yang sebapak. Nah, itu kan semua itu wali. Kemudian siapa? Paman, anaknya paman, terus ke bawah begitu juga. Nah, itu kan berarti jalurnya itu boleh saja. Jelas itu ya. Wa'aduwaihima, begitu juga musuhnya. Musuhnya si calon mempelai laki-laki punya musuh, calon mempelai perempuan punya musuh. Dia undang. Komio ini, kita orang baku musuh betul ini, tapi saya minta sama komio misalnya untuk menjadi saksi dalam pernikahan saya. Boleh saja. Walaupun musuhnya jadi saksi, bisa. Tidak pasti. Tidak, bukan fasik. Kalau fasik tidak boleh, tidak sah. Karena bermusuh-musuhan kan? Oh, tidak. Beda. Ada orang kan tidak harus bermusuhan karena kefasikan. Ya kan, mungkin bermusuhan yang tidak ala kulli hal ya. Dia bilang sekalipun musuhnya. Boleh jadi saksi, boleh. Wa bimustawarail adalah, begitu juga orang yang keadilannya itu tertutupi, tidak ditahu. Ini orang maksudnya bimustawarail adalah ini wahuma, yaitu mereka yang al-ma'rufani biha, orang yang ditahu adil. Ditahu ini orang ini adil. Zahiran, secara zahir adil. Bi alam yu'raf lahuma fiskun, sekiranya kefasikannya itu tidak ditahu. Ada orang di mana misalnya di Tinggede, ini orang di Tinggede ditahu orang yang artinya orang yang adil, tidak pernah mengerjakan dosa besar, tidak pernah mengerjakan dosa kecil, taatnya secara zahir begitu. Tidak ditahu bahwa dia ini pernah bermaksiat, pernah berzina, pernah membunuh, pernah apa, tidak. Yang jelas secara zahir ditahu dia itu bahwa orang yang adil. Keadilannya secara zahir kelihatan, tidak pernah ditahu dia pernah bermaksiat. Boleh enggak? Boleh, sah saja kesaksian. Yang tidak boleh itu orang yang nyata-nyata ditahu pernah bermaksiat, pernah membunuh, pernah melakukan dosa besar. Nah, itu enggak boleh. Atau juga sering mengerjakan dosa kecil dan lain-lain. Zahiran bi alam yu'raf lahuma fiskun wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ada. Ya. Masih tadi yang itu. Yang mana? Yang bermusuhan. Ada enggak garis-garisnya atau batas-batasannya atau kriteria yang masuk ke dalam bermusuhan itu? Tidak ada. Pokoknya sekalipun musuh. Karena kalau bicara musuh itu maaf saja. Atau begini misalnya saya ini baku anti betul sama komio ini. Kita dua. Aku musuh betul kita orang dua ini. Ternyata waktu saya mau menikah, komio dari pihak perempuan dibawa. Komio tidak tahu saya yang mau menikah ini. Dari pihak perempuan rupanya baku kenal. Ustaz Jamal, kita orang minta komio ini supaya sebagai saksi nanti sana. Oh iya. Pas sampai di sana komio lihat, waduh ini saya punya musuh ini. Tapi mau mengundurkan diri enak dari sana. Begitu juga saya. Ngajar dia yang datang jadi saksi. Kenapa dia ini? Tapi mau diapa sudah? Sah pernikahan. Itu. Tidak harus itu. Berarti memang permusuhannya top berarti. Sah. Tidak. Ada.
Ala kulli hal. Tidak ada anunya, tidak ada batasannya harus bagaimana. Selagi dia tidak melakukan kefasikan karena misalnya membunuh atau apa. Saya bermusuhan sama Komyu karena Komyu pernah bunuh saya punya saudara. Oh, enggak boleh karena sudah melakukan dosa besar. Tidak bisa, fasik sudah itu. Ini enggak adil. Cuman memang ada sesuatu yang kan orang bermusuhan ini tidak harus baku bunuh, tidak harus. Kadang biasanya cuman perbedaan sedikit sudah tidak baku sudah tidak. Ah, itu. Ya. Walaupun sebenarnya bermusuhan itu juga tidak boleh kan, ya kan? La yahillu li muslimin ayyahjar akhahu fawqa thalath. Tidak halal, tidak artinya haram bagi seorang muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari tiga hari. Sementara syarat yang dinamakan adil itu kalau dia tidak pernah mengerjakan dosa besar, dosa kecil juga tidak sering-sering dia kerjakan. Itu adil juga. Ada lagi? Tidak ada? Iya. Misalnya saudara angkat itu bagaimana? Saudara angkat bukan. Kalau saudara angkat kebetulan yang diangkat saudara sepupu, maksudnya saudara angkat apa ini? Untuk jadi wali. Iya. Oh, boleh saja. Boleh enggak saudara angkat jadi wali? Kalau kok yang diangkat saudara itu adalah sepupunya sendiri, boleh. Kalau orang lain ya tidak. Misalnya saya angkat Abdullah sebagai saudara. Ya. Misalnya saya perempuan, Abdullah laki-laki. Saya angkat kita orang ini, baku angkat saudara. Ya dari ini misalnya karena ala kulli hal saudara angkat. Boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh dia jadi wali nikah. Kenapa? Karena bukan siapa-siapa. Hanya saudara angkat. Tapi kalau yang diangkat sama dengan warisan itu, anak angkat boleh enggak mendapatkan warisan. Kalau yang diangkat anak ponakannya dapat warisan sebagai ponakan, bukan sebagai anak angkat. Kalau tidak ada hubungan apa-apa enggak boleh. Enggak boleh dapat warisan. Jadi saudara bisa tidak menikahkan saudara angkat, bisa tidak menikahkan saudaranya. Kalau hanya saudara angkat tidak bisa. Karena bukan siapa-siapa. Tapi kalau kebetulan saudara angkatnya itu adalah sepupunya sendiri, ini perempuan mau menikah, bapaknya tidak ada, kakeknya tidak ada, saudaranya tidak ada, pamannya tidak ada, kan ponakannya tidak ada, pamannya tidak ada sepupunya. Nah ini kebetulan yang diangkat sepupu saudara angkat. Jadi yang menikahkan bukan sebagai saudara angkat, tapi saudara sepupu menikahkan karena itu ibnu. Dia punya sepupu dari mama sama dia punya bapak. Paling berhak itu mama atau bapak? Bapak. Pokoknya ibu tidak. Jalur laki-laki semuanya. Wali dalam pernikahan itu bapak, kakek, terus ke atas saudara yang seibu sebapak, saudara yang sebapak, saudara yang seibu enggak. Beda kalau warisan saudara seibu. Saudara seibu dapat. Saudara perempuan juga dapat. Kalau dalam pernikahan wilayah tidak. Saudara perempuan tidak. Hanya saudara laki-laki yang seibu sebapak. Saudara laki-laki yang sebapak. Saudara laki-laki yang seibu tidak. Ponakan juga begitu. Dari saudara yang seibu sebapak. Dari saudara yang sebapak. Saudara seibu tidak. Paman yang seibu sebapak. Ayahnya ayah. Paman dari mama. Wali tidak. Paman dari bapak. Ya, yang seibu sebapak. Terus paman dari bapak yang sebapak. Thumma, makanya kalimatnya itu pakai thumma. Di awal kitab sudah kita bahas itu wali-wali. Siapa semua orang yang berhak untuk menikahkan. Hakul aulia. Apa itu dia punya ini? Wa ahaqquhum bitazwij. Wali dan orang yang paling berhak di dalam menikahkan. Bapak, kakek. Itu mujbir namanya. Walinya wali mujbir. Setelah bapak kakek itu saudara-saudara. Jelas? Boleh kita lanjut? Baik, bismillahirrahmanirrahim.